ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, kajian di subuh kali ini kita akan meneruskan kajian tafsir ayat Syam di tafsir Ibnu Katsir. Mungkin kita setiap subuh akan terus sampai ayat 187 ya. Kita tamatkan selama di bulan Ramadan tahun ini. Insyaallah kita akan hari ini masuk ke ayat 184 tentang fidyah. Tentang fidyah. Lihat halaman 11 paling akhir. Kitab aslinya halaman 10. Beliau menegaskan di akhir tentang ayat fidyah ini, wa qad basatna hadhil mas'alata mustaqsatan fi kitabis siyam alladhi afradnahu walillahil hamdu wal minnah. Dan sungguh telah kami bentangkan permasalahan ini, artinya tentang fikih fidyah dan juga fikih qadha ya. Mustaqsatan, panjang lebar, di mana dibahas tentang ini fi kitabis Syam, dalam kitab Syam karya beliau. Jadi Imam Ibnu Katsir mempunyai kitab namanya Kitabus Syam, tetapi sampai hari ini belum didapatkan kitab Syam ini. Jadi kitab Syam karya Ibnu Katsir itu belum didapatkan. Termasuk kajian malam tentang faraid, tentang ilmu faraid pun beliau tulis dalam kitab Al-Ahkam, jadi tersendiri, tetapi sampai hari ini pun belum dapat. Artinya kadang-kadang beliau fokus kalau masalah fikih ya di bahasan khusus, karena ini tafsir jadi hanya beliau bahas saja itu. Jadi beliau susun di kitab Syam alladzi afradnahu, yang kami pisahkan kitab itu dari yang lainnya. Walillahil hamdu wal minnah, alhamdulillah kata beliau. Mungkin masih dalam manuskrip ya, tentang fikih Syam, wabil khusus tentang fidyah qadha. Memang perjalanan panjang tentang fikih fidyah itu ya. Fidyah dan qadha, tentang hal itu. Baik, terlepas dari ada tidaknya kitab Syam karya beliau, coba kita telusuri fidyah ya pada hari ini. Kalau ini tamat, alhamdulillah, nanti masuk ke ayat berikutnya, Syahrul Ramadan. Tapi itu belum kita buat makalah ya. Mudah-mudahan bisa beres makalahnya. Fidyah di sini lihat Allah Ta'ala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunah, dan wajib bagi orang yang yutiqun, yang berat menjalankannya. Maksudnya dia bisa tapi berat ya. Fidyatun, maka dia mesti membayar fidyah kepada siapa? Ta'amu miskin, memberi makan kepada seorang miskin. Ini fikihnya ya. Baik, kita coba telusuri ya, dibaca satu demi satu. Wa qawluhu a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin kama qala Mu'adzun kana fi ibtida'il amri man syaa shoma wa man syaa aftara wa at'ama an kulli yaumin miskinan. Ini sudah dibahas ya tentang kemarin
perkembangan atau tahapan di siam. Siam itu 3 tahapan. Di sini Mu'adz ya, di hadis Mu'adz bin Jabal itu ya. Kana fi ibtida'il amri, pada mulanya dalam urusan tentang siam ini, man sya'a soma, siapa yang ingin maka dia boleh saum, wa man sya'a aftara, kalau ingin buka silakan buka. Tapi wa'at ama an kulli yaumin miskinan, dan berikan makanan dari setiap hari itu kepada seorang miskin. Berarti ini di awal. Jadi fafidyatu ta'amu miskin. Nanti ini jadi satu poin penting ketika seseorang yutikun, dia berat menjalankan siam, kemudian dia tidak siam, maka fidyah. Fidyah di sini jelaskan dengan adanya fidyah ta'amu miskin dalam kitab Aunur Rahman, itu tambahannya iya inayatul Islam bil masakin wal muhtajin. Inayah, perhatian al-Islam, agama Islam, bil masakin, terhadap fakir miskin, wal muhtajin, dan yang membutuhkan. Jadi dengan adanya memberikan makanan kepada orang miskin, itu jadi gambaran perhatian Islam terhadap fakir miskin ya. Sama dengan kifarat apa? Kifarat aiman, kifarat sumpah. Kifarat sumpah kan dijelaskan dalam Quran, itu memberikan it'amu asyarati masakin, memberikan makan kepada 10 orang miskin. Au kiswatuhum, kalau tidak bisa memberikan makan kepada 10 orang miskin, berikan kiswah, pakaian kepada 10 orang fakir miskin. Kalau tidak, tahriru raqabah, bebaskan hamba sahaya. Faman lam yajid fasyamu salasati ayyam. Kalau tidak ada yang 3 tadi, 1 beri makan 10 orang fakir miskin, 2 beri pakaian kepada 10 orang fakir miskin, 3 bebaskan hamba sahaya, nah baru 4 saum 3 hari. Jadi itu adalah kifarat dari sumpah. Kalau melanggar sumpah itu ada kifaratnya. Nah, itu juga sama ya, inayatul Islam, perhatian Islam, bil masakin wal muhtajin. Ini juga sama hari ini waktu iman. Itu tambahan ya. Jadi menurut Mu'adz bin Jabal, awal mulanya itu ya, kalau mau saum silahkan saum, kalau mau buka silahkan buka, tapi dengan syarat memberikan makanan, maksudnya fidyah. Fidyah itu dari fada. Fada itu kan mengganti, jadi diganti dari saum diganti dengan fidyah itu. Tapi bagi yutikun ya, bagi yutikun. Kemudian di bawah ada riwayat Al-Bukhari dari Salamah bin Al-Aqwa. Wa hakadha rawal Bukhari an Salamah bin Al-Aqwa annahu qala lamma nazalat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin kana man arada an yuftara yaftadi hatta nazalatil ayatul lati ba'daha fanasakhatha. Jadi ketika turun ayat ini ya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, di sini dijelaskan, kata Salamah bin Al-Aqwa, kana man arada an yuftira, jika dia ingin iftar, yaftadiya, maka dia harus fidyah, hatta nazalatil ayatu, hingga turunlah ayat allati ba'daha, yang setelah ini. Yang mana setelah ini? Syahrul Ramadan, di tengahnya ada
wa man kana maridon au alasa faman syahida minkumus syahra fal yasumhu. Nah itu ayat setelahnya fanasakhotha, maka ayat ini, maksud ayat ini ayat setelahnya menasakh, menghapus ayat sebelumnya. Nah ini istilah nasikh ya, nasikh mansukh. Nanti ada telaah Ibnu Abbas nanti, benarkah itu nasikh mansukh atau apa gitu ya. Karena bab nasikh mansukh memang panjang lebar. Di ulumul Quran ada an-naskhu, di usul fikih pun ada kajian an-naskhu atau nasikh wal mansukh, yang menghapus dan yang dihapus. Itu hukum ya. Kalau di Ibnu Katsir atau di tafsir itu yang ayat ini manansakh min ayatin au nunsiha na'ti bi khairin minha. Ya, itu tentang nasakh ya. Jadi kata riwayat ini ketika ayat setelahnya turun maka dia berfungsi menghapus ayat yang tadi. Kalau ayat yang tadi kan pilihan. Kalau ingin saum, saum. Kalau ingin iftar, iftar tapi fidyah. Tapi setelah turun ayat berikutnya, faman syahida minkumus syahra, maka siapa yang menyaksikan syahra, bulan, berarti dia dia sehat dan dia juga mukim, sahih dan mukim, maka fal yasumhu, maka wajib bagi dia saum. Nah itu maksud yang dinasah. Berarti yang tadinya takhyir, pilihan, nah menjadi azimah, menjadi kewajiban. Nah itu maksud di sini ya. Ini riwayat Al-Bukhari. Di bawah pun senada ya, dari Ibnu Umar. Wa ruwiya aidan min hadits Ubaidillah an Nafi'in an Ibni Umar qala hiya mansukhatun. Hiya maksudnya ayat ini mansukhah, terhapus. Ayat ini terhapus ya, mansukhah. Berarti ada apa? Ada beda ya, ada perbedaan nantinya. Kalau di yang barusan disepakati ayat ini terhapus. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, terhapus dengan faman syahida minkumus syahra. Nanti dibahas juga ya di situ. Kemudian halaman 8. Wa qala Sudiyyu an Murrata an Abdillahi qala lamma pakai doakan. Memang di sini tidak ada ya. Kalau sahabat doakan. Kalau tidak ada tetap kita doakan beliau. Wa qala Sudiyyu an Murrata an Abdillahi radhiyallahu anhu qala lamma nazalat hadhihi al-ayatu wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin qala yaqulu wa 'alal ladzina yutiqunahu ay yatajashshamunahu qala Abdullah fa kana man syaa'a shoma wa man syaa'a aftara wa at'ama miskinan. Jadi di sini pendapat Abdullah. Nah, ingat kalau di tafsir ya Ibnu Katsir, kalau ada sahabat namanya Abdullah, pastikan dia adalah Abdullah bin Mas'ud. Karena Abdullah di sahabat itu banyak ya. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Amr bin Al-As, Abdullah bin Al-Abbas, itu semuanya Abdullah, sering disebut Abadillah. Kalau di sini dijelaskan hanya Abdullah saja, berarti itu Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Karena nama Abdullah senior itu ya beliau ya. Abdullah bin Mas'ud itu adalah senior. Kenapa? Karena beliau masuk Islam di awal-awal. Kalau Abdullah yang lain seperti Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas, putra Al-Abbas bin Abdul Muttalib, itu beliau lahirnya ketika di boykot itu
boikot di lembah Abu Thalib, lahirlah Ibnu Abbas. Itu kan kesininya. Kalau Abdullah bin Mas'ud yang awal. Bahkan Abdullah bin Mas'ud dinyatakan orang yang pertama kali menjaharkan Al-Quran. Orang yang pertama kali menjaharkan Quran. Kalau Nabi ya pasti Nabi itu ya. Orang yang pertama menjaharkan Quran di depan bangsa kafir Quraisy adalah Abdullah bin Mas'ud. Dan beliau adalah Qurra, ahli Quran. Beliau itu luar biasa ya. Abdullah bin Mas'ud. Yang nanti ditugaskan oleh Nabi ke Irak ya. Abdullah bin Mas'ud ke Irak. Kalau Abdullah bin Abbas ke Makkah, ke kampung halamannya. Kalau Mu'ad bin Jabal ke Yaman ya, ke Yaman dan lain sebagainya. Nah, di sini jelaskan Abdullah bin Mas'ud mempunyai pendapat ketika turun ayat ini wa 'alal ladzina yutiqunah, beliau menjelaskan yutiqunah itu yatajasyamunah gitu. Yatajasyamunah maksudnya melakukan saum tapi berat. Itu Ibnu Mas'ud mengatakan itu. Dia mampu saum tapi berat. Beratnya tergantung juga ya. Kita juga kan berat, tapi karena imanan wahtisaban mampu. Abdullah mengatakan, maka siapa yang saum, siapa yang mau saum, saum. Siapa yang mau iftar, iftar, tapi wa'at ama miskinan. Tuh, sama dengan yang tadi. Istamir. Faman tatawwa'a qala yaqulu at'ama miskinan akhara fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum. Fakanu kadzalika hatta nasakhatha faman syahida minkumus syahra falyasum. Ibnu Mas'ud mempunyai pendapat ini mansukh, terhapus dengan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Itu ya tambahannya. Berarti sepakat yang tadi, riwayat yang tadi menasah itu menghapus. Riwayat sekarang pun Ibnu Mas'ud itu sama menghapus. Sekarang kita cek pendapat telaah Ibnu Abbas radhiyallahu an. Wa qala al-Bukhari aidan haddatsana Ishaq akhbarana Rauh haddatsana Zakaria bin Ishaq haddatsana Amr bin Dinar an Ata'in sami'a ibn Abbasin yaqra'u wa 'alal ladzina ya, bacaan Ibnu Abbas begini. Yutawwaquna. Wa 'alal ladzina yutawwaqunahu fidyatu ta'amu miskin. Qala Ibnu Abbasin laysat mansukhatan huwa lisyaikhil kabiri wal mar'atil kabirati la yastati'ani an yasuma fayut'imani makana kulli yawmin miskinan. Wa hakadha rawa ghairu wahidin an Sa'id bin Jubairin an Ibni Abbasin nahwuhu. Di sini beda ya. Kalau di sini pendapat Ibnu Abbas riwayat Al-Bukhari. Tadi Bukhari tadi ya. Tadi Bukhari, sekarang pun Al-Bukhari. Dari Ishaq, Rauh dan sebagainya. Ini sanadnya. Atau Imam Atha dari tabi'in mendengar Ibnu Abbas membaca wa 'alal ladzina yutawwaqunahu fidyatun ta'amu miskin. Karena bacaan Ibnu Abbas bukan yutiqunah, yutawwiqunah. Jadi beda ya. Tapi perbedaan itu kata Syekh siapa itu Khalid Syekh Abdul siapa Syekh yang di kitab At-Tafsir Al-Mawdu'i, perbedaan itu dikarenakan memang ada cara baca masing-masing ada bedanya. Nah, ada pengaruh ada tidak. Kalau di sini tidak ada perbedaan untuk menafsirkan ayat yang ini. Di surat atau ayat yang lain mungkin ada perbedaan itu. Nah,
Ibnu Abbas radhiyallahu an beliau menegaskan laisat mansukhotan. Tuh kan beda Ini tidak dimansuh. Jadi wa 'alal ladzina yutiquna itu tidak dimansuh, tidak dihapus. Jadi ayat ini tidak dihapus. Bagaimana solusi Ibnu Abbas? Ingat, Ibnu Abbas juga sama ya. Jadi memang perbedaan di zaman dulu juga ada. Ibnu Abbas berpendapat tidak dimansuh. Abdullah bin Mas'ud dimansuh ayat yang ini. Ibnu Abbas lebih cenderung huwa lisyaikhil kabir. Ini untuk orang tua yang renta, yang lansia, syekh kabir teh. Tong diartikan syekh ini di sini ya. Syekh di sini ada orang yang sudah tua setelah masa kuhulah ya. Karena ada perkembangan manusia itu dari mulai janin sampai arzali ila urodda ila arzalil umur, sampai pikun. Nah, sebelum syekh itu kuhulah, sebelum kuhulah syabab. Jadi dari masa syabab muda masuk ke kuhulah. Kuhulah itu pergantian antara masa muda dengan masa tua. Usia 45 itu ya. Kalau usia 40 itu masih syabab. Masih syabab. Makanya di ayat di hadis ya ma'syaras syabab mamnistata'a minkumul ba'ah fal yatazawwaj. Jadi lamun can nikah di usia 38 tahun belum disebut jomblo gitu. Belum ya. Karena usia syabab itu sampai usia 40. Lewat 40 tahun kuhulah namanya. Kuhulah. Biasanya sudah beda cara pikirnya ya. Jadi setelah 40 tahun menuju 60 tahun itu mikir nate biasanya hanya ingin ibadah biasanya. Hayang nate ibadah gitu, tenang ibadah. Kalau masa sebelumnya itu harokah biasanya. Pengennya bergerak. Makanya memang kepemimpinan itu harus ada estafet ya, harus diturunkan ke yang lain. Kalau kita sebagai pemimpin, sebagai orang tua biasa mual maju-maju, udah mikirna naon ibadah gitu. Ibadah we tong mikiran khilafah misalnya. Jangan mikir khilafah, mending kena ibadah nur benar, salat yang tenang, tahajud yang tenang. Itu kan biasanya usia melepas daripada syabab 40 sampai 60 mikirnya seperti itu biasanya. Maka kepemimpinan harus diestafetkan ke yang lebih muda. Biar apa? Biar nanti energik dan harokah nantinya. Nah, kesalahan di kita itu masih kena nagen di kepemimpinan, di imamah kepemimpinan. Karena usia begitu memang begitu. Jadi mau tidak mau semakin hari mikir nanti pasti ingin ibadah. Semakin hari ya, ente ibadah wae gitu. Karena apa? Karena sudah mulai masuk waktu asar atau sudah mulai masuk waktu maghrib. Mual mikir naon-naon sebab sebentar lagi meninggal. Tapi kalau masa syabab, wah itu masya Allah ya, tidak boleh dihalangi. Kalau masa-masa syabab itu dari mulai 17, ulama mengatakan, ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 25, terlepas perbedaan itu, hingga nanti balagho arba'ina sana, sampai usia 40 tahun. Masa syabab itu ya, masa di mana masa muda. Tapi lamun geus kolot teu daek ibadah we masa naon teh? Masa bodoh. Masa bodoh jadinya, masa bodoh teh dia sudah sulit, diajak ngaji sulit, diajak ibadah sulit, sudah sulit memang karena sejak masa mudanya begitu ya. Kecuali Allah kalau berikan hidayah. Karena usia 40 tahun itu penentu nanti apakah dia baik atau buruk biasanya usia 40 tahun. Bahkan Ibnu Abbas menegaskan man ata alaihil arbaun, siapa yang sudah usia 40 tahun falam yaghlib khairuhu syarrahu, kebaikannya belum bisa mengalahkan keburukannya. Maka kata beliau falyatabawwa maq'adahu minan nar, siap-siap untuk duduk di neraka. Nauzubillah. Kalau tidak punya hidayah, kalau tidak ada hidayah ya memang begitu. Tapi kalau hidayah Allah turun kepada siapapun itu akan mudah. Itu tambahan. Di sini juga sama ya.
Lisyaikhil kabir, syekh kabir itu adalah orang yang sudah lansia, sudah tua tapi belum pikun. Kalau nanti pikun itu istilahnya al-fani, asy-syaikh al-fani. Ya, kalau asy-syaikh al-kabir dia masih ingat tapi sudah tua. Wal mar'atil kabirah, dan perempuan yang sudah tua juga. La yastati'ani, mereka berdua tidak mampu an yasuma, untuk saum. Kalau tidak mampu saum maka iftar, maka akibatnya fayut imani, maka dia mesti memberikan makanan, maka nakul yaumin miskinan, setiap hari kepada seorang miskin. Ini menunjukkan Ibnu Abbas cenderung tidak dimansuh ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu, ini tidak dimansuh Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Mas'ud ya jelas dimansuh. Nah, perbedaan yang begini itu jangan aneh ya di kalangan sahabat yang ini. Tapi telaah masing-masing berbeda, ya memang karena ilmu mereka masing-masing berbeda. Contoh ayat yang lain, lamastum, memegang atau menyentuh, aula mastumun nisa. Kan sahabat beda-beda, ada hanya menyentuh saja, ada kalau Ibnu Abbas al-jima', hubungan suami istri. Kan perbedaan itu memang akhirnya nanti akan ada perbedaan dalam segi tafsir. Itulah sebabnya kalau ada perbedaan-perbedaan di kalangan sahabat tentang tafsir Quran, ingat ya, ini ranahnya bukan ikhtilaf tadod, tapi tanawwu namanya. Karena di kalangan sahabat, termasuk tabi'in, karena mereka yang generasi terbaik ketika perbedaan nafsirkan ini dan sebagainya. Beda kalau di zaman kita ya, kalau zaman kita perbedaan banyak itu tetap rujukan dulu ke sini, ke para ulama-ulama terdahulu. Nah ini jadi perbedaannya, perbedaan tentang apakah dimansuh atau tidak gitu. Jadi Ibnu Katsir menjelaskan tentang hal itu. Termasuk yang di bawah Ibnu Abbas, tapi beda riwayat. Kalau yang di atas Al-Bukhari, kalau yang di bawah Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah atau Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Musannaf. وقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث بن سوار عن إكرمة عن ابن عباس قال نزلت هذه الآيات وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم ثم ضعف فرخص له أن يطعم مكان كل يوم مسكين. Jadi intinya di atas, jika nanti melihat tafsir Katsir ini paling awal, nah itu jadi pokok di situ. Di bawah itu untuk menguatkan, untuk menguatkan dapat yang di atas. Ini kan Ibnu Abi Syaibah ya, Ibnu Abi Syaibah di Ibnu Abbas. Di sini jelaskan Syaikhul Kabir kata beliau. Ini untuk orang yang manula atau lansia ya. Naon manula? Manusia lanjut usia atau lansia saja. Ini berkaitan dengan lansia, alladzi la yutiqu shaum, yang dia tidak mampu untuk saum. Kemudian dia lemah, maka diberikan rukhsah. Rukhsah itu keringanan ya. Ada rukhsah, ada azimah. Bagi orang yang sehat, orang yang mukim itu azimah. Tapi kalau yang rukhsah itu diberikan keringanan. Orang yang sakit diberikan keringanan, orang yang safar diberikan keringanan. Kemudian diberikan rukhsah untuk memberikan makan setiap hari seorang miskin. Nah itu tambahannya ya, termasuk halaman berikut. Jadi ada 3 riwayat. Yang berikutnya adalah Abu Bakar bin Mardawaih. Ada baca Mardawaih, ada Marduwaih. Mardawaih.
Kemungkinan Mardawaih ya, karena kalau isim alam tarkib apa ini? Susunan ini dua kata. Jadi al-makhtum bi waih itu biasanya fathah biasanya. Siba waih, nafto waih. Nah, kita roha waih, marda waih, ada marduwaih, ada rohawuyah, ada ya, rohawuyah, rohawai, rohawuyah, ada yang begitu. Cara bacanya masing-masing beda. Ini Al-Hafidh Abu Bakar bin Mardawai. Ini sama punya sanad ya, punya sanad. Kemudian Ibnu Abbas juga. Jadi ingin menjelaskan. Kata Ibnu Abbas dalam riwayat ini, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, kata beliau, fakana man syaa shauma. Kalau ingin saum, wa man syaa aftara, kalau ingin iftar, tapi wa at'ama miskinan, berikan makan kepada miskin. Tsumma nazalat hadhil ayatu, kemudian turun ayat ini, fanasakhatil ula, maka yang pertama jadi dihapus, illal kabiro, kecuali al kabirul fani, kecuali orang tua, insya'a, orang tua yang sudah lansia, insya'at ama an kulli yaumin miskinan wa aftara. Perhatikan ayat 2 riwayat tadi itu tidak dimansuh. Kalau yang ini dimansuh, tapi ada pengecualian, illa, kecuali al-kabirul faniya, orang yang sudah lanjut usia. Kalau dia ingin saum, kalau tidak, tidak. Begitu. Jadi ada perbedaan. Nah, setelah ditelaah antara dua pendapat tadi, wabil khusus tentang Ibnu Abbas dan juga Abdullah bin Mas'ud, maka terakhir oleh Ibnu Katsir disimpulkan, nah ini kan warna merah. Nah, warna merah ini pertanda bahwa telaah beliau, kalau ada warna merah ya, telaah beliau. Istamir. Kesimpulan Ibnu Katsir. Fahasilul amri anna an-naskha thabitun fi haqqi sahihil muqimi bi ijabis siyami alaihi bi qawlihi faman syahida minkumus syahra falyasum. Ini pendapat Ibnu Katsir. Fahasilul amri, alhasilu, nanti ada yang begitu gaya beliau. Jangan hasilnya, jangan ya, kesimpulannya gitu. Kalau ada alhasilu, berarti kesimpulan itu. Fahasilul amri, kesimpulannya begini, annan naskho, bahwa nasakh, penghapusan, sabitun, ini ada, berlaku ya, fi haqqis sahihil mukim, terhadap orang yang sahih dan orang yang mukim. Maksud mukim itu tinggal di apa, tidak safar, mukim itu. Jadi ada yang ini gitu, bi ijabis siyam alaihi, yaitu wajib saum berdasarkan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Kesimpulannya itu. Jadi kalau orang yang mukim kemudian dia sehat, sudah, ini jadi kewajibannya. Jadi kesimpulannya itu. Nah, di bawah dijelaskan tentang orang yang lanjut usia. Bahkan ada yang menyebutkan ini adalah yang pikun ya, harim, pikun. Bagaimana status hukumnya? Nah, ada dua. Jadi hukum lansia yang tidak kuat saum. Ada yang lansia kuat kan ya? Ada yang lansia kuat saum, itu tetap dia wajib kalau kuat. Kalau tidak kuat, nah bagaimana? Apakah fidyah atau sebagainya? Nah, di sini dijelaskan oleh Ibnu Katsir. Silahkan. Wa amma syaikhul fani al-harimu alladhi la yastati'u siyama. Nah, yang ini orang syekh, orang yang lanjut usia, bahkan harim. Asy-syaikhul fani itu yang harim. Harim itu yang sudah sangat tua ya.
alladzi la yastati'u syam, bagi yang tidak mampu siam. Falahu an yuftira wa la qada'a alaihi li'annahu laysat lahu halun yasiru ilaiha yatamakkanu fiha minal qada'i. Nah, ini kesimpulan beliau Ibnu Katsir. Maka bagi dia iftar saja dan tidak ada qada. Begitu ya. Jadi dia iftar, tidak wajib qada. Kenapa? Karena laisat lahu halun, keadaan dia tidak yasiru ilahi yatamakkanu fiha minal qada, tidak mungkin untuk mengqada. Ya kan, mau mengqada bagaimana? Jadi tidak ada qada. Kalau tidak ada qada berarti bagaimana? Apakah fidyah atau tidak? Istamir. Walakin hal yajibu alaihi idza aftara an yut'ima an kulli yaumin miskinan idza kana dza jiddah. Nah, gitu. Jadi apakah wajib bagi orang yang sudah tua ini yang tidak kuat saum apabila iftar ya, memberikan makanan fidyah apabila keadaan dia itu jiddah, za jiddah yang sudah tua. Jiddah itu jadun kan ada? Jaddah, jadun. Bagaimana hukumnya? Apakah wajib memberikan makan atau tidak? Istamir. Fihi qawlani lil ulama'i. Nah, di sini ada dua qaul. Ada dua qaul menurut ulama. Nah, ini fikih ya. Hukum orang tua, orang yang sudah tua yang tidak bisa siam. Ada dua pendapat menurut menurut Imam Ibnu Katsir. Ahaduhuma la yajibu alaihi it'amun. Tidak wajib ya untuk memberikan makan, berarti tidak wajib fidyah. Yang pertama. Li'annahu dha'ifun anhu lisannihi. Falam yajib alaihi fidyatun kas-sabiyyi li'anna Allah la yukallifu nafsan illa wus'aha wa huwa ahadu qawlai asy-Syafi'i. Jadi kenapa tidak wajib fidyah? Karena dia itu lemah dikarenakan usianya, maka dia tidak wajib fidyah seperti sobi, anak kecil. Jadi anak kecil ada tidak fidyah? Kan tidak ada ya? Karena dia masih kecil. Dan Allah tidak membebankan setiap jiwa itu kecuali sesuai kemampuannya. Dan ini adalah salah satu dua qaul Imam Asy-Syafi'i. Karena Imam Syafi'i ada dua qaul, qaul qadim dan qaul jadid. Salah satu pendapat beliau itu yang ini. Jadi tidak wajib fidyah. Qada tidak kan ya? Tadi orang tua itu kan tidak ada qada. Karena kapan mau mengqadanya? Karena sudah tua. Pertanyaan berikutnya, fidyah tidak. Pendapat pertama, la yajibu alaihi it'amun, tidak wajib memberikan fidyah makanan. Tidak harus fidyah. Itu pendapat pertama. Bagaimana pendapat kedua? Wasani wa huwa sahihu wa alaihi aktsarul ulama'i annahu. Yang kedua, sahih yang ini. Dan ini mayoritas ulama memegang pendapat kedua. Nah, jadi jangan aneh kalau perbedaan fikih ya memang begini ya ranahnya. Kita jangan berpikir saya yang benar itu yang salah. Jangan ya. Dalam bab fikih itu kadang-kadang begini. Disodorkan dua pendapat, tiga pendapat. Kalau ada harus diyakinkan pendapat ini yang benar. Atau kalau diberikan kebebasan tidak memberikan komentar. Kalau di sini Imam Ibnu Katsir beliau memberikan komentar. Memberikan komentar. Ingat dalam bidang fikih itu beliau sangat-sangat ketat juga ya. Kalau bab fikih, ini kan fikih. Di dalam tafsir tapi ada bab fikihnya. Bagaimana pendapat yang mayoritas ulama? Annahu yajibu alaihi fidyatun an kulli yaumin. Kama wajib ya. Yajibu alaihi fidyah. Wajib bagi dia fidyah an kulli yaumin, setiap hari. Jadi orang yang sudah lansia, tidak kuat siam, mending mengambil yang ini. Karena ini yang sahih dan mayoritas ulama.
Jadi ambillah yang ini, oh berarti harus fidyah. Harus fidyah. Kenapa? Ya, istamir. Kama fassarahu Ibnu Abbas wa ghairuhu min as-salafi ala qiraati man qara'a wa 'ala alladhina yutiqunahu ay yatajashamunahu. Yatajashamun itu masyaqqah ya, berat. Jadi sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dan yang lainnya dari ulama salaf dalam satu bacaan wa 'alal ladzina yutiquna ay yatajashamunah. Jadi bagi orang yang berat kalau yutawwiquna itu kan dia berat melakukan itu, maka wajib fidyah. Fa fidyatun ta'amu miskin. Jadi pendapat yang kedua ini lebih aman ya. Jadi pendapat kedua itu dia tidak qadha tetapi dia fidyah. Bagi siapa? Asy-syaikh fani atau asy-syaikhul harim. Orang yang sudah tua gitu ya, sudah tidak mungkin untuk saum. Ibnu Mas'ud, istamir. Kama qalahu Ibnu Mas'ud wa ghairuhu wa huwa ikhtiyarul Bukhari fa innahu qala wa amma syaikhul kabiru idza lam yutiqis siyama. Nah, ini juga sama tadi Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Mas'ud wa ghairuhu dan yang lainnya, dan juga ini ikhtiar yang dipilih, ikhtiar itu pendapat yang dipilih oleh Imam Al-Bukhari, di mana beliau mengatakan amma syaikhul kabiru idza lam yutiqis siyama. Adapun syekh orang yang sudah lansia, kalau dia tidak mampu saum maka tetap tadi harus fidyah. Harus fidyah. Nah, Ibnu Katsir menjelaskan di bawah tentang keadaan sosok sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik seorang sahabat yang Allah berikan umur panjang ya. Umur panjang sahabat Anas teh. Jadi mengalami Anas bin Malik itu anak kecil ya, ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Al-Madinah. Dia itu kecil, anak kecil, kemudian oleh ibunya dibawa ke Nabi untuk berkhidmat kepada Rasul selama 9 tahun atau 10 tahun. Itu Anas bin Malik, sejak kecil dibina oleh Nabi dan di rumah Nabi itu Anas bin Malik itu. Dan Anas bin Malik karena sejak itu kecil, maka 4 generasi sahabat Khulafaur Rasyidin itu beliau alami. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu beliau alami. Termasuk nanti ada gubernur di Irak itu namanya Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Nah, Anas bin Malik ikut ada di situ. Itu umurnya panjang ya. Anas bin Malik itu. Dan Anas bin Malik itu qadarullah karena doa dari Rasulullah, di antara doanya Allahumma aktsir malahu wa waladahu, ya Allah perbanyaklah harta bagi Anas dan juga perbanyak juga keturunan, dan berikan barokah kepada Anas bin Malik. Jadi memang betul ya, Anas bin Malik itu sahabat yang luar biasa, banyak harta, banyak anak, dan beliau sahabat yang lama. Umurnya itu memang di qadarullah panjang. Termasuk di sini beliau ya, keadaan Anas bin Malik ketika beliau sudah lansia. Nah, ini ada data di sini. Bahkan dia dalam riwayat Al-Bukhari juga Abu Ya'la Al-Mausili, ada 2 riwayat di sini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Kita cek Al-Bukhari. Istamir. Faqad at'ama Anasun ba'da an kabira 'aman aw 'amaini kulla yawmin miskinan khubzan wa lahman wa aftara, wa hadha alladhi 'allaqahu al-Bukhari. Nah, sungguh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau memberikan makan setelah beliau usianya lanjut gitu ya, 1 tahun atau 2 tahun, setiap hari memberikan makanan kepada orang miskin. Apa? Khubzan wa lahman. Khubzan roti, lahm daging. Roti dan daging. Nah, ini kalau
kalau diberikan lebih itu bagus ya. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Kalau fidyah itu lebihkan ya. Fidyah lebihkan, zakat pun lebihkan bagus ya. Kalau zakatul fitri sekarang 30.000 atau 35.000, ingin 40.000 lebihkan silahkan. Itu lebih baik. Kalau dalam bab harta lebih baik, kalau lebih banyak itu lebih baik. Beda dengan ibadah badan. Kalau ibadah badan tidak boleh ya. Salat subuh 2 rakaat jadi 3 rakaat, 4 rakaat itu tidak boleh. Tapi kalau ibadah maliyah itu dibolehkan. Termasuk yang ini. Perhatikan Anas bin Malik makan roti dan daging. Sedangkan usia tua itu jarang kan makan yang lezat begini. Ini lezat bagi orang-orang saat itu. Ada roti, ada daging. Beliau iftar ya. Beliau selama setahun atau 2 tahunan gitu, di akhir kehidupan beliau suka beliau mengumpulkan atau memberikan, nanti di bawah dijelaskan, beliau memberikan makanan kepada setiap seorang miskin itu roti dan daging. Itu keadaan Anas bin Malik. Nah, di bawah lebih jelas lagi. Dalam riwayat Al-Hafidh Abu Ya'la Al-Mausili dari Ayyub bin Abi Tamimah, da'ufa Anas bin Malikin anis saum. Jadi Anas bin Malik lemah, tidak kuat saum. Fasona'a, maka beliau memasak jafnatan min saridin, memasak sarid dalam panci. Fada'a thalathina miskinan, lalu dia mengundang 30 orang miskin. Fa'at'amahum, maka Anas bin Malik memberikan makanan kepada 30 orang miskin. Kenapa ada angka 30? 30 hari. Karena Anas bin Malik di kehidupan akhirnya setahun 2 tahun memang tidak kuat. Tidak kuat, makanya beliau menjelaskan itu. Jadi kesimpulannya, lihat, ini cara Imam Ibnu Katsir. Oh, berarti terbayang diakhiri dengan kisah Anas bin Malik. Ini jadi pelajaran. Sahabat termasuk ulama-ulama salaf ketika melakukan ini bisa menjadikan hukum. Berarti pendapat yang kedua itu sahih, memberikan fidyah. Ya, kalau pendapat satu kan tidak wajib fidyah. Kalau yang kedua fidyah. Dari mana? Nah, ini Anas bin Malik ketika akhir kehidupan beliau setahun atau 2 tahun, beliau suka mengundang orang-orang miskin memakan makanan yang disiapkan oleh Anas bin Malik. Berarti Anas bin Malik ketika beliau sudah tua, tidak kuat saum, maka caranya diundang 30 orang karena 30 hari. Orang miskin undang makan bersama di situ. Kalau tadi ditambahkan roti dan daging, berarti makanan yang sangat bagus ya. Makanya biasakan begitu ya. Kalau kita memberi, berikanlah yang terbaik. Nah, ini sudah beres tentang fikih orang yang lansia. Tanggungnya. Sekarang bagaimana al-hamil wal murdi, perempuan yang hamil dan perempuan yang menyusui. Saya tambahkan perempuan itu udah ngespuku, hamil pasti perempuan, menyusui pasti perempuan. Biar lebih kabayang gitu. Jadi hukum perempuan yang hamil dan perempuan yang menyusui. Istamir. Wa mimma yaltahiqu bihadzal ma'na al-hamilu wal murdi'u idza khafata ala anfusihima aw waladayhima. Jadi ada hubungan dengan hal ini. Tadi kan orang yang sudah tua, yang kedua orang yang hamil dan yang menyusui. Jadi orang yang hamil dan menyusui apabila dia khawatir terhadap dirinya atau khawatir kepada anaknya. Kan orang yang perempuan yang hamil kuat tapi khawatir dengan janin. Orang yang menyusui pun, perempuan yang menyusui pun kuat, saumnya kuat insya Allah, tapi khawatir dengan kualitas ASI-nya. Ini ada hubungan dengan bab fikih yang ini. Terakhir beliau masuk di sini. Baik, kita perhatikan bagaimana ikhtilaf ulama. Fafihi ma khilafun katsirun bainal ulama'i. Nah, maka di dalam keduanya, maksudnya al-hamil dan al-murdi, perempuan yang hamil dan perempuan yang menyusui,
Itu khilafun, ada khilafiyah. Bahkan katsirun bainal ulama, di antara ulama banyak perbedaan pendapat. Banyak perbedaan pendapat. Di sini ada 4 pendapat. Pertama, faminhum man qala yuftirani wa yafdiyani wa yaqdiyani. Jadi yang pertama buka, ya pasti buka ya, fidyah dan qada. Ini pendapat pertama. Jadi kalau ada perempuan yang hamil, perempuan yang menyusui, wayahna ya fidyah ya qada. Pendapat pertama. Kedua, wakila yafdiyani faqat wala qada'a. Cukup fidyah saja. Kebayangnya? Cukup fidyah saja, tidak usah qada. Bagi yang hamil dan yang menyusui, fidyah saja. 3. Wakila yajibul qada'u bila fidyatin. Dibalik kalau nomor 3 wajib qada, tidak fidyah. Jadi kalau yang pertama dua-duanya fidyah qada. Kalau yang kedua fidyah saja. Kalau yang ketiga qada saja. Mending nu kaopat. Wakila yuftirani wala fidyatan wala qada'a. Tidak ada fidyah, tidak ada qada. Perhatikan, ini hebatnya Ibnu Katsir ya. Hebatnya Ibnu Katsir di sini. Kan beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi was-sahihu gitu, wal hasilu kan gitu ya. Tapi beliau supaya penasaran sepertinya. Terakhir, wa qad basatna hadhil mas'alata mustaqsatan fi kitab as-siyam alladhi afradnahu walillahil hamdu wal minnah. Alhamdulillah kata beliau. So kowe baca di kitab kami yaitu kitab Siam gitu. Jadi kan ada ya cara membuat seseorang penasaran. Maka harus beli kitabnya gitu. Ini sudah dibahas panjang lebar tentang bab ini. Silahkan cek di kitab Siam karya Ibnu Katsir. Sudah beberapa Ramadan ya, saya tidak dapatkan kitab yang ini. Tidak dapatkan kitab Siam karya beliau. Ditanya ke sana kemari, ya memang tidak ada. Mungkin belum ada ya, bukan tidak ada. Belum ada tentang kitab Siam, jadi penasaran. Tapi kalau disimpulkan menurut pendapat yang kita fahami, perempuan yang hamil, perempuan yang menyusui, dia masuk ke dalam yutikun. Yutikun masuknya. Berarti yutikun itu dia bisa tapi payah, berat. Kalau yutikun fidyatun to'amu miskin, maka dia fidyah. Tidak ada qada kalau disimpulkan begitu. Tetapi nanti ada yang begitu ya, ada yang fidyah dan qada, ada fidyah saja, ada qada saja, ada yang tidak usah fidyah, tidak usah qada. Dan itu berdasarkan dalil tentunya ya. Tetapi nanti kita cari yang rojih, yang paling kuat yang mana. Baik, hari ini waktu iman cukup ya sampai di sini. Insyaallah di pertemuan besok Senin biasanya kajian Sirah Nabawiyah, tapi kita coba tamatkan yang ini ya, ayat berikutnya tentang Syahrul Ramadhana. Ini memang panjang gitu, panjang dibahas tentang ini, tapi coba kita bahas satu demi satu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.